menyangkut peserta Pirtran. Ini memang penyakit lama nih Pak, penyakit lama, tapi hari ini muncul kembali. Mudah-mudahan masyarakat UPU ini tidak masuk dalam Pirtran. Itu nanti yang substansinya ke sana. Kepada masyarakat UPU silakan sampaikan unek-unek selama ini bahwa ini adalah kantor masyarakat UPU, bukan kantor kami aja, tapi kantor masyarakat UPU dan juga kantor masyarakat Kabupaten Pelalawan. Disinilah menyampaikan aspirasi Bapak untuk menyampaikan keluh kesah selama ini, karena memang selama ini kita melihat ada perbuatan sengit. Nah, maka dari ini kami nanti minta kepada perwakilan dari masyarakat UPU untuk menyampaikan, kemudian nanti kita adakan forum dialog. Sebelah kami saya Pak Ismail, kepala usaha. Ya. Sebelahnya lagi Pak Ijul, dia di area konservasi. Dari sebelahnya Pak Hanafi di bagian CSA. Iya. Langsung Pak ada yang hadir ya. Ya, terima kasih. Pemerintahan dari hakim ataupun dari dinas-dinas semua instansi terkait dalam permasalahan ini. Yang ketiga yang hormati juga Bapak dari pihak perkebunan. Tidak lupa juga kita memberi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang persoalan ini sudah lama, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Berita Pasiriman tadi. Itu lahan yang digarap oleh perusahaan itu adalah 4 desa tidak salah pada tahun 1991. Jadi program itu adalah untuk Pirtran. Jadi pertanyaan dari tahun 99 sampai sekarang aku rasa hampir sudah mantul kalinya Pak. Jadi permasalahan Pirtran itu untuk UPU yang 2080 itu sesuai dengan agenda pemerintahan, hasil keputusan pemerintahan. Jadi yang 3 desa itu sudah dibagi 15 persen, 20-80. Yang 80 itu dari Jawa, yang 20% 4 desa. Masuk ke Ukui, Kenduang, Kerumutan, Kangkalan. Jadi UPI di mana hilangnya sampai sekarang, jejaknya sampai sekarang tidak ada. Apa penyebabnya? Itu ada penyebab. Aku rasa tidak mungkin. Tapi kami pertanyaan sampai sekarang nggak ada yang jelas. Sampai sekarang ini tidak ada izin. Kalau bapak saya kalau kalian tahu, dari muda kemarin dari tahun 1999 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Jadi di mana UPI itu? Di mana silipnya sekarang? Tolong pihak perusahaan jelaskan apa penyebabnya. Tentang penyebab mengkopi itu hilang. Kami tidak mau menyimpang dari program pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Kami ikut aturan. Tengok aja Pak datanya. Yang Pak Desa itu menandatangani melepaskan lahan untuk UPI untuk demi anak cucunya. Habis lahan digarap oleh perusahaan untuk anak cucunya, untuk masa depan anak cucunya. Jadi di mana sulitnya sekarang, di mana sulitnya itu kami ingin tahu. Pada tanggal 12 bulan 6 kemarin kami berjumpa dengan pimpinan perusahaan. Bukan bapak ini yang saya jumpai. Nah tahu saya tidak pernah tanya sama Pak Budi siapa orangnya. Di ruang Pak Budi kami jumpa kemarin. 2 hal yang saya katakan di sana itu benar salah. Penyebabnya sampai sekarang tidak dijawab oleh perusahaan atau siapapun yang terkait dalam hal itu. Apa tidak dijawab? Jawabannya mana? Itu Pak Budi kena hadir, tanya aja sama Pak Budi. Siapa orangnya yang hadir? Saya tidak tahu orangnya siapa, tapi dari perusahaan itu orang, kata Pak Budi. Saya tidak tahu, tidak kenal namanya. 2 hal saya tanya sama Budi, kata saya tidak masih sama di sini juga. Untuk masa depan anak cucu. Garapan kebun karet habis begitu saja digarap oleh perusahaan. Tapi kami tidak mau
menentang dari menyelipong dari jalur yang sudah buat satu keputusan oleh pemerintah. Tapi untuk mana? Kami mempertanyakan hak bagi untuk mana? Hak bagi ya. Bukan menuntut. Dulu aja Nubi, bagi Nubi ini enggak. Bagi Nubi haknya mana? Untuk penasihat saya. Saya sebagai lembaga temu payung hukum. Mana haknya? Saudara, saya jelas. Maka nabi dia kami itu. Ya rugi siapa? Anak-anak saya yang rugi. Lahan nabi semua saya dapat anak cucu. Sekarang Pak yang menggugat kalau bapak-bapak perusahaan ingin tahu, yang kalau ingin tahu, bukan yang asli pengadap lagi, wali-wali yang menggugat sekarang. Wali-wali yang menggugat sekarang sebanyak 205 kakak dan lain. Tengok aja datanya. Saya ada apa ini? Bukan mengeluh, ada. Sama saya kalau sudah di kepala semua, sudah lama. Udah masak semua di dalam kepala semua. 80, 20%, 80 dari Jawa, 20% untuk jabatan. Dibagi buat desa. Yang sudah dibuat satu keputusan oleh pemerintah. Mungkin Pak Sudirman itu yang saya sampaikan dulu sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari UKUI ingin mempertanyakan bahwa pada tanggal 1 Januari tahun 1991 sesuai dengan berita acara yang ditandatangani oleh 4 kepala desa, UKUI Kerumutan Pangkalan dengan Genduang. Alhamdulillah seluruh kepala desa yang menandatangani sampai saat ini sudah dipanggil Allah. Mudah-mudahan beliau diterima sisi Allah. Dan di saat itu berita acara yang disampaikan atau ditandatangani dari desa yang 4 itu dasarnya adalah pelapir yang sesuai yang disampaikan tadi, yang jumlah lebih kurang 3.775,56 hektar, berarti kalau 20%-nya itu sekitar lebih kurang 600, dan sampai detik ini menurut kami belum pernah UKUI mendapatkan filteran yang tertera pada tanggal tersebut. Mohon pihak pemerintah Kabupaten Pulau Lawan dan pihak perusahaan dan kami melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah, yaitu dasar permusyawaratan, kami melalui jalur untuk menyampaikan aspirasi kami untuk menengahi permasalahan ini antara perusahaan dan pemerintah yang di berita acara tersebut. Mohon penjelasan dari seluruh perusahaan atau pihak pemerintah Kabupaten Pulau Lawan yang 3.776,56 hektar tadi. Mohon dijelaskan di mana sangkutnya sampai saat ini tidak kami mendapatkan pelapir yang tertera di berita acara tersebut. Seandainya dari dulu kami telah berjuang, juga kami telah sampai ke provinsi dan mana-mana tidak ada jawaban, dan sampai detik ini kami ingin jawaban yang positif oleh pemerintah Kabupaten Pulau Lawan selaku pemerintah yang mempunyai masyarakat sampai ke UKUI perbatasan, dan pihak PT Selam Subur selaku pengusaha. Tolong Bapak jelaskan sedetail-detailnya. Seandainya pun ada masyarakat UKUI itu yang masuk, mohon data sedetail-detailnya. Seandainya tidak ada, dan mohon data sedetail-detailnya. Dan seandainya tidak dapat, kita buat surat kesepakatan. Seandainya dapat, kapan dapatnya, mohon dibuat kita sedetail-detailnya supaya kita tahu semua masyarakat Kelurahan UKUI. Sementara itu, pimpinan, terima kasih. Mendapatkan 3.775,5 meter itu sah UKUI.
Dan berita acara pada tahun 86, 26.000 itu termasuk data UKOI. Ini ada bukti sama kami. Jadi mohon penjelasan, apa itu benar atau tidak kami tidak tahu, kami masyarakat. Untuk itu kami kembalikan kepada pimpinan dan perusahaan dan pemerintah Kabupaten Pulauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas, ya. Baik, terima kasih. Barangkali ini sebagai keluh kesah dari masyarakat UKUI. Intisarinya mereka mempertanyakan Pirtran ini, kenapa mereka tidak diikutsertakan. Jadi ini Pak ADM penyakit lama nih Pak ADM, tapi hari ini baru muncul lagi penyakit lama. Maka dari itu memang hari ini kita minta kejelasan dari pimpinan perusahaan yang hadir. Nanti juga kita minta masukan dari BPN tentang HGU segala macam. Kemudian nanti Pak Tapem. Untuk sementara kami persilakan dulu kepada pimpinan perusahaan. Memberikan jawaban yang pasti, saya tidak akan mungkin bisa. Ya, karena ini adalah hal-hal. Izin pimpinan sebelum Pak Adi memberikan jawaban. Saya merasa mungkin Lembah Subur ini perlu saya mempertanyakan ini. Biasanya kan kalau perusahaan ini lengkap ini yang ada. Ini saya melihat nggak lengkap ini. Coba dulu dikasih jawaban. Perusahaan ini nggak lengkap. Saya juga lihat humasnya nggak ada ini Pak Adi. Kemana nih? Bagian-bagian yang lain mana nih? Biar nanti supaya tahu persoalan ini bisa selesai seakar-akarnya. Nanti jangan ada alasan kami belum tahu, kami tidak tahu. Nah, coba itu dulu Pak Adi sampaikan ke kita supaya clear nanti. Jangan nanti tiba-tiba tak tahu atau segala macamnya. Oke, terima kasih. Ya, tadi juga rencana akan ikut bergabung dengan kita. Jadi dari berbagai instruksi dari berbagai departemen, dari kehutanan, dari perkebunan, itu bersepakat untuk membentuk pola Pirtrans, dan kebetulan salah satu yang menjadi perusahaan yang ditunjuk untuk bekerja sama dalam pembangunan Pirtrans ini adalah PT Sari Lembah Subur. Sebenarnya kami di Sulawesi juga ada PT Surya Raya Lestari 1. Sama, di situ kita bergerak sebagai perkebunan yang diajak oleh pemerintah untuk membangun transmigrasi yang mempunyai areal lahan. Ya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mencadangkan lahan ke perusahaan, memberikan lahan ke perusahaan untuk digunakan atau dialokasikan atau dibangunkan kebun. Ya, kalau kita lihat cukup luas sebenarnya pencadangannya dulu, ya ada 26.000 ya, terus ada izin lokasi 18.000, semua itu udah jalan. Dan untuk plasma sendiri itu direncanakan ada 8.000 atau sekitar 4.000 ya, 4.000 peserta Pirtrans. Kalau untuk yang 2080 ya, sebenarnya untuk 2080 itu kalau kami melihat datanya Pak, ya, dari total 4.000 itu 885 itu adalah lokal, dan datanya juga ada, jadi kurang lebih ada 22%. Dan perlu diingat, perusahaan sama sekali tidak punya hak untuk menunjuk siapa yang masuk atau menjadi petani plasma, karena petani ini ada yang dari Jawa, ya. Terus ada juga yang kalau istilahnya daerah penempatan, ya. Jadi dalam hal ini siapa yang dapat, harapannya dengan adanya waktu itu adanya struktur dari pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya, itu udah terakomodir. Sementara perusahaan sendiri memang tidak boleh, bahkan kami pun tidak punya kasarannya jatah.
Jadi ini saya sampaikan bahwa penentuannya itu melalui JPP atau calon petani plasma. Dan penentu calon petani plasma bukan perusahaan. Ini saya perjelas, bukan perusahaan. Lahan disiapkan oleh negara, ya, lewat kehutanan, perkebunan, dan konsesi dari beberapa, karena ini adalah program dari Pak Harto waktu adalah Pilpres, termasuk BPN juga untuk pencadangannya. Jadi lahan sudah disiapkan oleh pemerintah. 4 desa yang dirangkum hari itu yang bersesuai dengan berita acara, artinya perusahaan juga menyeleksi. Karena ini kan yang berurusan langsung dengan apa kan perusahaan ini. Setelah perusahaan mengerjakan ini, barulah perusahaan menyerahkan kepada pemerintah daerah, dalam ini bupati. Kita melihat di sini ada 4 desa yang langsung bersentuhan langsung, berbatas langsung dengan PT Sarunda Subur. Nah, hari ini yang timbul sosial konflik ini itu khusus desa UPI 1. Nah, setidaknya perusahaan punya data. Kenapa perusahaan masyarakat UPI 1 tidak masuk? Sementara desa, semua kepala desanya itu penandatangan itu salah. Ini ada Desa Kurmutan, waktu itu masih desa, kita masih Kabupaten Kampar, Desa Pangkalan Lesung, Desa Genduang, dan Desa UPI 1. Jadi ini Pak ADM, kenapa UPI ini tidak dilibatkan? Siarnya perusahaan cuma pertanyakan juga ini. Walaupun pembagian ini kewenangan dari pemerintah daerah. Ini Piltran. Oke, kalau masalah KKPA ini menuntut harus ada lahan lagi. Ini memang kita melihat Pak DM, makanya saya bilang tadi ini penyakit lama. Kalau kita bicara Pak DM sekarang memang tidak tahu, tapi setidaknya kecuali PT Rumah Subur sudah dialihkan gitu. Ini persoalannya, karena memang kita melihat bagaimana dulu tentang pembangunan pola pikir itu. Masyarakat masih menderet karet, tapi ini sudah ditumbang oleh perusahaan. Masyarakat mengalah, tapi dengan harapan mereka bisa beserta Piltran. Jadi kita minta transmigrasi itu hadir. Tapi walaupun tidak hadir, ini akan kita buat rekomendasi nanti. Kita minta cek kembali berapa yang sudah dipenuhi oleh masyarakat 3 desa itu, kemudian berapa data Piltran ini untuk masyarakat 4 desa ini. Kita tahu persis Pak, bagaimana nasib masyarakat UPI ini. Ini masyarakat lain menuntut UPI juga tidak dapat bagian. Maka dari itu melalui DPRD inilah memperjuangkan nasib-nasib masyarakat ini Pak. Kami ini hanya perpanjangan tangan. Nanti kami juga minta penjelasan daripada BPN, seberapa luaskah HGU PT Sarunda Subur ini. Jadi nanti kita cek juga kalau memang ada di luar HGU. Kita hari ini banyak persoalan-persoalan Pak yang lagi ini. Jadi itu persoalannya. Kami persilakan Dinda Anton dan makanya dari tadi Pak Andi dan Pak Ismail, saya menyampaikan bagaimana kelengkapan dari personil tentunya dari PT Sarunda Subur. Maka sangat disayangkan umpamanya kalau dikaji masalah yang terdahulu, seharusnya memang kita harus lengkap Pak. Bapak Andi sama Pak Ismail dan rombongan ini kan membawa nama sebuah perusahaan. Bukan mengkaji harus sekarang tahunya tidak tahu kemarin, tapi sekarang yang tahu itu tidak benar rasanya. Karena Bapak menanggung sebuah perusahaan yang nanti dipertanyakan oleh masyarakat maupun pemerintah, tentunya jawaban-jawaban itu seharusnya lengkap apa persoalan yang di belakang tentunya terjadi. Jadi kalau saya menilai dengan jawaban Pak Andi, seolah-olah Pak Andi itu menyalahkan pemerintah. Nanti kita kembalikan ke pemerintah, apa jawaban pemerintah. Nah, tentunya sebelum tahun-tahun yang sudah
masalah pintrans yang diberikan kepada 4 desa terutama UP yang tidak dapat. Apakah tidak dikaji oleh perusahaan yang terdahulu? Apa konflik akan timbul dengan persoalan ini? Karena yang saya tahu itu UPU itu masuk Pak, HGU perusahaan. Nanti mungkin Bapak ini bisa menjelaskan. Jadi bukan mengkaji sekarang ini. Kalau cerita Pak Andi, kami sudah banyak memberikan lahan untuk masyarakat lebih daripada yang 20%. Bukan itu sekarang. Yang sekarang ini konflik sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama Lestari Lembah Subur sudah kita berikan peluang untuk menanam sahamnya di Kabupaten Pahlawan, mungkin dulu kantor sampai Pahlawan. Kita hargai itu. Tapi konflik-konflik di bawah ini jangan lepas tangan, seolah-olah disalahkan pemerintah. Saya melihat tadi memang ini disalahkan pemerintah. Kalau disalahkan pemerintah, nanti perlu kita tanyakan pemerintah. Apa persoalannya kok tidak sampai? Jangan seolah-olah nanti kita ini jahat Pak Budi, Pak Kapten ataupun Pak Asisten. Sekarang ini UKUI tidak dapat. Kenapa? Ada apa? Nggak perlu kaji masalah, kami sudah banyak Pak ini segala macamnya. Tapi kalau diberikan sebanyak itu, tapi tidak dapat sasaran, percuma Pak. Perusahaan menyalahkan pemerintah bahwa pemerintah tidak selesai memberikan filtrans seluruh lahan ataupun filtrasnya yang menjadi tanggung jawab oleh PT Lestari Lembah Subur. Oke, itu saja pimpinan. Namun itu tadi kita juga tidak ada jawaban yang pasti, dan ini juga 2014 juga muncul ini Pak Budi. Jadi bukan kali ini mungkin yang sekian kalinya perjuangan masyarakat UKUI ini. Kita memang melihat bagaimana perjuangan UKUI ini, termasuk waktu itu masih Saudara Rinto masih di Komisi 1, masih Pak Haris. Ini sudah dilanjutkan lagi. Kenapa dulu tidak menuntut? Tidak. Bahkan demo ke PT Lestari Lembah Subur itu saya pikir ada 4 kali untuk demo gitu. Jadi ini memang sudah mulai memuncak nih Pak Budi. Jadi memang karena itu maka kami minta tadi apa disampaikan oleh mungkin tidak punya arsip. Nah maka dari itu Pak DM ini yang perlu kami pertanyakan. Kalau memang tidak punya arsip, perusahaan Astra sebesar ini luar biasa. Atau memang sengaja ini gitu. Kita memang bukan apa-apa tidak. Kenapa kami tidak dapat? 3 desa dapat. Apa disampaikan oleh Pak Budi tadi? Oke, dulu susah untuk merekrut peserta filtran ini. Karena masyarakat kita berhadapan hari-harinya dengan karet, dan sekarang dihadapkan dengan sawit. Tetapi kenapa di Indo sawit itu masuk? Mereka juga banyak masuk ke sana. Sementara lahan yang digarap juga bahkan lebih banyak. Lahan berpindah-pindah itu di wilayah PT Lestari Lembah Subur dibanding Indo sawit sana. 4 desa itu harus ada. Nanti kita rinci di situ. Kenapa persoalan masyarakat UKUI tidak masuk? Nah kami juga akan telusuri di Pak Budi. Apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi ada arsip di Kabupaten Kampar. Memang waktu itu kita masih Kabupaten Kampar. Akan kita telusuri dan juga nanti akan kami telusuri juga dengan Transmigrasi Provinsi Riau. Jadi ini memang harapan kami Pak DM, setidaknya kami punya gambaran. Timbul kejenuhan, udahlah kami panjang adalah sawit ini gitu. Kita jangan sampai seperti itu. Kita sesuai dengan aturan. Nah, masyarakat mempertanyakan, perusahaan menjawab. Untuk data itu ada Pak ya, data untuk peserta itu sudah ada, dan bisa segera kami share ke Bapak. Itu data-data siapa saja yang mendapatkan plasma ya. Tapi kalau menjawab kenapa UKUI nggak dapat, mungkin itu yang perlu seperti itu disampaikan tadi, harus kita cari sama-sama ya, gitu.
Terus yang lain saya juga memperjelas tadi bahwa kami sama sekali tidak memunculkan pemerintah atau gimana Pak. Karena memang kami berusaha untuk menyampaikan data-data yang ada ke kami. Jadi bahwa berdirinya Trans ini dimulai dari tahun 83 melalui SK Gubernur yang itu juga ada perihal perencanaan lahan. Di 84 juga ada keputusan Gubernur. Terus di tahun 86 juga ada survei lapangan. Tahapan-tahapan ini kami juga lagi mencoba untuk menyusun ya, apa yang terjadi. Dari tahun 91 kami dari tahun 83 kami sudah ada. Bahkan untuk izin prinsip pencadangan lahan 25.000 hektar itu ada di tahun 86. Itu dari kehutanan, terus persetujuan pelepasan lahan di 87. Rekomendasi Puslipun Bogor itu di tahun 91, ya. Izin prinsip usaha itu tahun 92, ya. Kami lagi juga mencoba untuk menelusuri jejak sejarah dari PPSLS. Jadi kalaupun saya menyampaikan tadi bahwa lahan tadi bahwa prosesnya seperti tadi bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah bukan berarti pemerintah di sini, tapi memang sudah keputusan dari Presiden pada saat itu untuk pola bir trans dan itu berlaku bukan cuma di sini. Kalau di tempat kami ada 2 tempat, ya. Jadi tidak bermaksud untuk melepaskan permasalahan tadi, tetapi berusaha untuk menyampaikan seperti itulah kronologisnya. Termasuk masalah orang-orang tadi, siapa-siapa yang dapat tadi sampai dijelaskan. Mengena kepada kita, makanya kalau kita bahasanya kita selesaikan bersama-sama itu kan tidak oleh masyarakat kan enak jadinya. Tapi jangan dilimpahkan nanti kita tidak tahu, kita sudah banyak berikan, mungkin pemerintah lah nanti. Itu kan seperti itu Mas, saya dengar tadi. Makanya saya minta, kalau memang iya seperti yang bisa menjelaskan itu seharusnya mungkin yang lebih kompeten lah persoalan-persoalan ini, apakah seperti humasnya. Saya juga melihat sini humas tak ada, seperti tempat tangan ada. Kemarin saya masih ingat pertemuan pertama dengan humas baru, dia berusaha mencoba menyampaikan, Pak, kami akan selesaikan satu persatu, tapi konflik ini tidak selesai-selesai, malah dibiarkan, malah tidak selesai, konflik semakin banyak. Kalau Bapak mau tahu, ini hearing ini kemarin udah di bulan 10 kemarin ini, karena terkendala ada kami rapat dengan anggaran perubahan, makanya ditunda. Makanya kan janji ini kan perlu diselesaikan juga. Nah, masih ingat kita rapat dengan orang-orang pakar lesung juga, humasnya menyampaikan, nanti Pak, saya baru 2 minggu di sini, nanti akan saya selesaikan satu persatu, akan saya dilepas tangankan, menyalahkan pihak-pihak yang mungkin tidak tahu. Nah, kita sudah banyak berikan Pak, bukan itu yang kami minta. Kita mau menyelesaikan ini supaya persoalan ini selesai dengan baik-baik, sama-sama. Di sini ada pemerintah, ada BPN, ada perusahaan juga, kita sebagai DPRD penengahnya, seperti itu. Nah, tapi kalau bahasanya kami tidak tahu Pak, sebagaimana sejarahnya atau segala macamnya. Saya Pak, kalau baca buku sejarah itu bisa saja. Tapi orang yang betul-betul tugas humas apa sekarang ini? Tentu bisa menjelaskan juga di sekarang sini. Bapak bagian ADN, humasnya mana? Bagian-bagian yang lain mana? Kalau seperti itu, masyarakat bisa puas dengan pernyataan kita Pak. Bisa puas dengan jawaban kita juga. Ini banyak nih yang tak jelas sekarang ini kan. Nah sekarang mana tadi janji saya kemarin mau menyelesaikan dengan baik-baik, tapi informasi yang didapat malah kacau balau. Perkebunan dengan BPN, saya minta ini pimpinan rekomendasi ini betul-betul nanti perpanjangan ini saya minta betul, saya keras betul nih Pak, tolong mohon diperhatikan perpanjangan ini. Karena memang konfliknya semakin jauh Pak, tak bisa dibiarkan seperti ini. Nah, ini UKUI juga tak dapat, kan sayang sekali. Kalau perjuangan lebih dari tahun dulu lah diperjuangkan. Makanya dengan ada konflik ini saya berharap nih Pak Budi, dengan ada konflik ini yang selalu konflik dengan masyarakat, dengan kerumutan, pangkalan lesung dengan UKUI ini, mungkin bisa lah kita minta rekomendasinya nanti betul-betul. Ini mungkin media bisa nih
dicatat nanti media sebagai catatan sejarah kita bahwa kita minta dari DPRD ini rekomendasi perpanjangan HGU Lembah Subur ini tolong diperhatikan dari pihak Pemda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami juga memegang berita acara Pak Andi. Waktu itu kita masih Kabupaten Kampar, bupatinya kalau tidak salah Pak Saleh Yasin, gubernurnya Pak Suripo. Itu jelas di sini ada datanya ada, dan di sini ada beberapa dinas yang ikut menandatangani. Nah, makanya dari itu kami minta kejelasan berapa peserta pilkada itu dari Lembah Subur yang dikatakan peran lokal itu. Sebenarnya kami minta data itu sebenarnya, tapi Pak Andi kan berkelit, kami tidak punya data, kan tidak masuk akal ini. Masa perusahaan tidak punya data peserta pilkadanya? Kita minta rincian kerumutan berapa, Ganduang berapa pesertanya, Pangkalan Melesung berapa, Ukui berapa. Ini kan 4 desa perbatasannya. Maka kami minta nanti Pak Andi, berapa secara keseluruhan, berapa luas yang dibangun pilkran itu dikali 20%, berapa untuk masyarakat. Kami minta itu nanti datanya. Peserta di mana? Peserta pilkrannya. Nanti itu Pak Andi ya. Ini kalau kami sepertinya susah juga untuk ini. Jadi untuk ke arsip Kabupaten Kampar untuk melihat, kita adu nanti data kita ini sesuai enggak? Apa yang data PT Lembah Subur dengan data arsip yang ada di Kabupaten Kampar? Itu PT Sari Lembah Subur itu ada 6 HGU. Ada 6 HGU itu di mana ada yang masa berlakunya di 2031, 2033 sama 2044. Pak ya. Masa berlakunya Pak. Yang paling terendah itu di 2031 Pak. Yang paling tertinggi itu di 2044. Berapa luasannya? Kalau luasannya kurang lebihnya sekitar 12.500. Dan sertifikat yang ada di PT Lembah Subur itu berapa sertifikat? Ada 6 HGU Pak, 6 sertifikat. 6 HGU. Tolong disampaikan. Kalau rincian luas per sertifikatnya kurang bisa karena dia ada 6 ini yang satu luasnya 3.800. Itu nomor berapa ini? Coba tahun berapa, kemudian luasannya berapa, dan berakhirnya tahun berapa? Lagi 97 berakhirnya tahun 31 untuk luasan 3.800. 97 Luasan 3.800. Terus untuk yang kedua itu 3.800. iya 3.800. Berakhirnya 2031. Terus yang kedua itu HGU di terbitnya tahun 98, berakhirnya tahun 2033, luasnya 2.100 kurang lebih 2.123 hektar. Lanjut yang ketiga itu terbit tahun 2009, berakhirnya tahun 2044, luasnya 319 hektar. Lanjut yang keempat itu 2009 juga, berakhirnya sama 2044, luasnya kurang lebih 1 hektar. berapa? 51 hektar. Ya. Yang kelima itu terbitnya tahun 98, berakhir 2033, luasnya 2.600 kurang lebih 2.600 hektar. Terakhir itu tahun 98, berakhirnya tahun 2033, luasnya kurang lebih 3.200. Ini HGU ya? Ya, HGU Pak. Kita kalau bicara masalah ini tadi yang dibahas di luar HGU atau tidaknya, kita sekarang masih bingung nih Pak, objek bidang tanahnya di mana? Karena dia kan ada 6 HGU. Kita tidak tahu dia di HGU nomor berapa kan gitu. Kalau seperti yang kita alami selama ini kayak di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kerumutan, itu kita udah jelas bidang tanahnya di mana kan. Jadi kita tahu dia posisinya berada di HGU nomor berapa.
Nah, kalau yang sekarang ini kita sama sekali blank, nggak ada datanya gitu kan. Yang kalau daerah UPI itu masuk berapa yang luasnya berapa yang sertifikat yang mana ya? Itu kita tidak ini. Iya, Nah, makanya tapi tadi kalau di Lembah Subur ini perusahaan apa Lembah Subur agennya UPI yang masuk ya? agen Izin pimpinan ini untuk ukur ikan ini batas kecamatan ini kan ini mau izin juga nih sementara ini SRS ini ternaknya 2 kecamatan paling besarnya memang ada 2 kecamatan besar ya. Kecamatan Perumutan dan Makalah Lesung itu yang paling besarnya. Paling besar di 2 kecamatan. Ya baik, kita tidak mengaji perbatasan, tetapi kan masyarakat Ukui berladang berpindah-pindah ke desa Lembah Subur. Jadi gini pimpinan, seandainya pun nanti tapal batas itu selesai, dia dinyatakan masuk ke UPI, kita tinggal alih wilayah aja nanti untuk bukti penguasaan, gitu aja gitu Pak. Abang nggak tahu deh, kayak bukan orang sekolah gitu kan. Tapi kalau bahasa perusahaan saya ngerti. 7 tahun zaman Tuan Mas. Jadi mohon pada ADM dan CS-nya keterbukaan gitu. Mohon data itu diselesaikan, kasihkan kepada DPR dengan pemerintah. Kita selesaikan dengan baik dengan musyawarah. Jadi deal kita. Macam tadi, BPR mengatakan tidak tahu HGU nomor berapa dan di mana. Ada apa ini? Kami juga sebagai masyarakat yang bertanya di mana tempatnya. Tapal batas, Pak Rodi, dulu kami sudah sepakati, tapi mungkin belum deal ya kan. Tetapi sudah sepakat, sudah kami tanda tangani juga di Taken, katakan sudah deal. Itu udah enggak masalah Pak Rodi. Kita tidak menuntut tapal batas, tidak menuntut apa-apa, tetapi kita menuntut bahwa berita acara yang tersebut itu di mana gitu. Coba juga nanti Pak ADM dengan DPR dengan pemerintah. Kami menurut pemerintah dan DPR, itu kuncinya kami masyarakat ini. Jadi kita udahlah, zaman dulu zaman sekarang beda lah, kita buka aja lah kita sekarang ini. Kalau dapat, tidak. Jadi kalau soal perusahaan nih, udah perlu umur saya Pak, Lembah Subur itu saya pernah kerja. Lembah Subur itu pernah saya kerja. Di PT Kan Daerah itu 7 tahun, 6 tahun saya jadi humas. Kadang saya tanyakan sana. Jadi sudah ngerti saya bahasa perusahaan. Dan terima kasih pimpinan. Ikan bukan di sini. Jadi penonton Pak. Kalau pengen tahu Pak, 5 meter dari rumah Pak. Yang kan sawit orang dari Jawa Pak belum tahu. Karet kan rumah Pak, karet, tumbang. Ini apa Pak? Sedih Pak. Jadi seolah kadang kita tak masuk karena saya bodoh Pak ke sekolah. Tapi mendengar data, nyelidik data. Kita masuk akal, masa tahunya data segitu perusahaan. Kalau mendapat ikut data yang dapat ikut uang gitu Pak, jelas. Gitu. Yang bakal dapat itu mana dapat deh? Siapa nama? Mana SK? Kau punya SK? Bukan nanti tunjuk rumah Pak lupa. Tapi itu kamu ke dasar. Jadi maaf kalau saya terus Bu Pak sini, ini saya anggap rumah saya nih Pak. Terus saya ngadu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.